Yo, balik lagi sama gue di channel Bermantin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate BNB dan Polkadot, teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoinnya sudah saya upload sekitar sejam 2 jam yang lalu. Jadi pada kesempatan kali akhirnya saya bahas lagi soal si sobat kita BNB ya, Neverlie. Udah lama banget ya nggak bahas BNB lagi, gila. Dulu sering banget gue bahas BNB. Bahkan dulu hampir tiap hari ya, Bitcoin, BNB, Ethereum, bahkan sampai bosen. Ada juga yang request, woi jangan BNB ETH mulu dong, bosen gitu ya. Nah sekarang udah lama banget nggak bahas BNB, gue juga kangen juga ya. Terus juga Polkadot juga udah lama banget nggak dibahas. So jadi langsung aja ya. Jadi ini awal akan saya update dulu ya mengenai BNB per Bitcoin. Jadi kalau misalkan let's say ini masih melanjutkan penguatannya, berarti dominasi si BNB itu bisa outperform di atas si pergerakan Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin lihat juga kan, BNB-nya kok naik terus ya, sedangkan ya istilahnya BNB itu mampu ngeflip dari pergerakan si Bitcoin gitu. Jadi istilahnya lebih strong, lebih kuat lagi gitu ya. Karena memang dia mencapai new ATH-nya, teman-teman. Ini gila banget sih ya. Jadi sekarang ini dia memang sudah terlihat breakout secara daily time frame ya terhadap resistance sebelumnya. Ini akan saya tandain seperti biasa ya dengan box warna hijau ini ya. Nah ini di kisaran area sini 0,0111 sampai 0,0122 ya, ini udah mampu di flip. Sebelumnya ini menjadi resisten yang sangat kuat ya untuk BNB terhadap Bitcoinnya ya, dominasi BNB terhadap Bitcoin. Dan ya sekarang ini dia lagi ngetes ke highest terakhirnya dia. Kita bisa lihat di sini sama-sama ya teman-teman, ini highest sebelumnya, kemudian dia koreksi kan, ngetes terhadap EMA berapa nih ya, 2134-nya garis warna biru dan kuning, kemudian dia mampu mantul ya. Di sini dia lagi ngetes lagi nih ya. Jadi memang kalau skenario buruknya ini potensi double top ya. Kalau double top itu seperti gimana bro ya, double top mungkin kayak gini, tontonin top 1 top 2 ya, seperti huruf M ya, dengan area neckline di garis putus-putus ini yang sudah saya tandain di kisaran 0,0128 ya. Ini untuk skenario double top dan dia masuk lagi ke box warna hijaunya di kisaran 0,011 sekitaran area situ. Tapi kalau misalkan dari sini dia masih lanjut mampu rally ya, create lagi yang namanya higher high dari highest terakhir dia ya, dia masih lanjut naik lagi di sini gitu ya. Wah ini untuk si BNB masih bisa outperform lagi, lajunya lebih strong lagi bisa gitu ya teman-teman. Mungkin untuk beberapa saat atau bahkan beberapa hari ke depan gitu. Palingan ini dulu yang dipantau untuk salah satu bahan pertimbangan gitulah ya. Next, ini untuk BNB secara daily time frame bias. Jadi secara daily time frame saya pengen remind sedikit, ini ada box hijau yang waktu itu sempat saya bahas juga, adalah support penting dan krusial untuk si BNB kisaran 183 sampai 221 dolar. Dan yes, akhirnya finally dia mampu rebound, benar-benar rebound dari kisaran support box warna hijau ini. Nah ini kalau misalkan secara daily time frame, coba akan saya tarik aja ya dari resistannya aja yang terakhir sini ya. Beberapa kali kan dia nggak mampu tembus dan ya. Nah ini precisely berada di bagian sini ya, ini garis merahnya. Kita bisa lihat sebelumnya nih, ini tertahan, kerijek gitu ya. Dan kemudian dia drop, mantul, dan di sini sempat kerijek juga ya posisinya. Akan coba saya sedikit ini bantu lihat ke zoom ya. Nah di sini ya, dia ketika rebound pun di sini sempat ketahan lagi ya, kerijek, kemudian dia drop, lanjut breakout, dan sekarang ini posisinya dia ngeflip dan mampu bertahan. Jadi yang sebelumnya menjadi resisten ya menjadi new support gitu ya. Dan kalau misalkan saya tambahin lagi untuk garis trendline support, ini kan tadinya kan resisten nih, di flip menjadi support and then ya dia mantul gitu kan. Kemudian kalau misalkan saya coba tandain juga dari trendline ataupun support terakhirnya dia dari si pergerakan si BNB ya teman-teman, di sini ya kurang lebihnya. And yes ya, ini akan saya coba ganti warnanya dengan warna kuning aja. Kita bisa lihat sebelumnya di sini ada mantul 1, ini 2, ini di tes 3, ini keempat, dan ini kelima, teman-teman. Dan ya di sini adalah area bisa dibilang itu pertemuan ya antara trendline support yang ini garis warna kuning dan juga trendline resisten garis warna merah ini. Jadi memang di sini adanya indikasi menjadi support yang benar-benar penting dan bisa dibilang kuat juga bisa gitu ya. Karena kalau misalkan saya tambahin lagi ya, dari dua garis ini mungkin nggak cukup. Oke, saya akan coba tambahin lagi. Kita cari ya teman-teman. Ini merupakan area lowest dan highest terakhir dia. Kita bisa lihat di sini. Sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi resistance and then support, and then ketika di flip gitu ya menjadi support lagi. Nah, di sini adanya confluence of support berarti, dan ya dia precisely mantul di kisaran area sini nih, di sekitar 275 276 dolar. Di sekitaran itu precisely dia mantul yang lumayan signifikan. Nah
sekarang kan kemarin banyak banget yang nanyain apakah untuk si BNB ini potensi untuk head and shoulder. Iya, potensi aja teman-teman ya. Di sini bisa untuk left shoulder, ini headnya, dan kemudian ini right shouldernya. Jadi kurang lebih seperti ini kan gambarannya. Kalau head and shoulder ya kurang lebih kayak gitu kan. Nah ini bisa aja. Nah bagaimana kalau misalkan skenario buruk itu mau terinvalidasi atau invalid? Oke, coba kita lihat ke time frame 1 jam yang lebih detail lagi nih teman-teman. Jadi palingan kita bisa lihat nih pergerakannya ketika dia mantul ya. Dan di sini sideway membuat range. Jadi kalau misalkan saya tandain dengan triangle trend line ya, ini terbentuk juga sebuah triangle pattern untuk bagian kenaikannya dia nih. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya, cukup rapi sih sebenarnya ya. Ini time frame 1 jamnya ketika dia udah naik ya, kemudian dia di sini mulai slowing down sideways membentuk seperti range ya, di dalam range ini triangle pattern, and then yes, per hari ini dia mampu breakout dengan candle yang lumayan signifikan secara time frame 1 jamnya gitu ya. Jadi palingan di sini yang benar-benar perlu kita lihat ya, ketika memang dia sudah rebound seperti ini, kemudian dia ada pullback atau koreksi wajarnya sebelum dia bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi memang ketika dia pullback atau koreksi ini adalah benar-benar penting nih dan perlu sekali diperhatikan ya. Palingan yang terdekatnya akan saya tandain ya untuk areanya. Sebelumnya kan area sini nih. Sebelumnya area sini nih menjadi area resisten nih. Kita bisa lihat ya, ketika dia sideways di sini kan menjadi area resisten nih. Ya di box hijau ini kisar-kisaran 300 sampai 301 dolar gitu ya. Dan di situ juga ada EMA 21 dan 34 juga yang akan menyusul. Jadi secara time frame 1 jamnya, kalau misalkan let's say dia udah breakout ya dengan lumayan signifikan seperti ini, kemudian dia sideways sejenak membuat range ya, kemudian dia mampu breakout lagi, wah ini pertanda sangat bagus dan bisa saja menginvalidate untuk skenario buruk tadi head and shouldernya. Dan dengan catatan next target resistance di kisaran berapa bro? Ya next target resistance ini adalah area yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Di sini pertama nih ya, terakhir dia ngetes kan, kemudian dia drop di sini di sekitaran 304,8 sampai 306 dolar. Ya, ini untuk pertamanya akan saya tandain dengan box kuning. Next lagi kisaran berapa bro? Next lagi sekitar area sini. Kita bisa lihat tekanan seller terakhir kali masuk di area sini, kemudian drop lumayan signifikan. Itu di sekitar 309,5 sampai 310-an dolar. Sekitar area situ. Ini menjadi next target resistance keduanya, box orange. Oke. Next lagi di kisaran berapa bro? Next lagi di kisaran area sini teman-teman. Nah, di sekitaran area sini sebelumnya menjadi area support dan juga resistance. Ini di sekitaran 315 sampai 316,5 dolar. Ya, ini menjadi next target resistance ketiga. Nah, kalau misalkan pengen tambahin resistance keempat di sini teman-teman, palingan saya bisa tambahin di area sininya. Nah, ini resistance keempatnya box ungu. Nah, itu di sekitaran 321 sampai 323 dolar. Ya, jadi ini bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya si BNB. Kalau memang dia retestnya di sini kuat, kemudian dia melanjutkan penguatannya, at least ada beberapa target resisten yang sudah saya bagi-bagikan biar bisa membantu buat teman-teman. Oke, biar tahu lah ya untuk target resisten terdekatnya di kisaran berapa aja sih gitu ya untuk si BNB ini. Gitu, apalagi dia bahkan sampai ngetes ke resisten atas ini ya udah untuk head and shoulder-nya itu invalid. Tapi kalau misalkan dari sini ya posisinya dia waktu retest koreksinya nggak kuat ya, dia malah jebol lagi dari trendline supportnya ini, wah ini pertanda untuk head and shoulder-nya bisa aja aktif gitu ya. Palingan itu untuk si BNB. Next ini untuk sekilas untuk Polkadot aja palingan ya, untuk info atau tambahan ke teman-teman sekalian. Jadi sekilas kalau misalkan kita lihat ataupun saya lihat si Polkadot ini adanya sebuah trendline support ya, ini secara daily time frame aja. Ini coba saya tarik ya dari sini ke sini ya ini walaupun ya nggak precisely nyampe sih. Nah kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Saya ambil pukul rata aja di sini. Dia ketika nyentuh di sini bounce satu ya, kemudian bounce lagi kedua, dan sekarang ini lagi di testing nih. Ketika dia terakhir kali drop signifikan kan Bitcoin ini juga drop signifikan, dia drop. Nah di sini kita bisa lihat mencoba bertahan gitu ya secara daily time frame-nya nih. Jadi palingan kalau memang dia masih dikasih naik untuk resisten yang benar-benar pentingnya, palingan akan saya tandain secara daily nih ya. Adanya EMA 21 dan 34 nih ya di sini. Dan kalau misalkan saya extend sedikit dengan box ini ya, sebelumnya menjadi area sebentar mana ya? Resistance and then support and then potentially resistance. Ya, ini di sekitar berapa, bro? 7,84 sampai 8 dolar. Ya, sekitaran rest area box ungu ini dengan area yang tadi sudah saya sampaikan itu menjadi area target
resisten terdekatnya untuk si Polkadot secara daily time frame. Dan kalau misalkan kita pindah ke time frame 4 jam yang lebih detail lagi, nah ya ini time frame 4 jamnya sih dia so far dia lagi berada mencoba bertahan di atas EMA 21 dan 34 nya nih secara time frame 4 jam ya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing high-nya dia yang terakhir ke swing low-nya dia, so ya jadi memang kita lihat di sini adanya confluence of resistance juga di antara box ungu ini, itu adanya retracement 0,3 atau di sekitaran $8. Next lagi di area sini retracement 0,5 atau sekitaran $8,34. Dan ya kita bisa lihat sebelumnya di area sini adanya support and then potentially di flip menjadi resistance. Ya kalau misalkan mampu lebih tinggi lagi yaitu di retracement 0,6 atau sekitaran $8,66. Di area situ juga kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi support and then di flip menjadi resistance. Jadi palingan itu dulu aja untuk beberapa area terdekat target kenaikan si Polkadot kalau memang dia masih dikasih lanjut naik lagi gitu ya. Kalau misalkan dia malah breakdown, ya udah palingan support tadi yang bisa saya infokan ke teman-teman sekalian. Garis trendline kuning ini bisa sangat berfungsi ya. Kalau misalkan saya zoom sedikit lagi ya, time frame 1 jam lagi biar lebih detail teman-teman. Nah ini ya, kalau misalkan dia malah jeblos gitu ya, palingan kita bisa pergunakan untuk trendline supportnya yang garis warna kuning ini, plus juga di area lowestnya dia mana ya, akan saya tandain dulu biar lebih detail ya teman-teman di area sini. Nah ini boxnya akan saya ganti dengan box warna hijau. Sebelumnya ini kita bisa lihat ya menjadi area support and then resistance dan support gitu ya. Ini di sekitaran 7,4 sampai $7,46. Nah kalau misalkan dari area situ dia juga bablas juga ya, next target pasti dia bakal coba visit atau tes lagi di area lowestnya dia nih. Ya ketika Bitcoin dibanting gitu ya. Ini di sekitar $7 nih. Waktu dia potensi double bottom gitu ya. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman informasi untuk Polkadot, beberapa area support penting dan juga beberapa target resistannya beserta juga BNB ya untuk menginvalidate skenario buruk yaitu head and shoulder-nya bagaimana dengan beberapa area target resistan yang sudah saya bagi ya menjadi 4 gitu ya. Jadi memang per step by step dia mampu nggak nih break satu persatu. Palingan itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.